Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami jalan buntu dalam permasalahan? Apa yang pada umumnya dilakukan seseorang ketika sedang menghadapi jalan buntu? Pada umumnya, mereka menjadi putus asa dan cenderung mengandalkan kekuatan lain, baik itu kekuatan manusia atau bahkan lari pada kuasa-kuasa kegelapan. Yang penting masalahnya segera mendapat jalan keluar. Bangsa Israel juga pernah mengalami jalan buntu. Tatkala keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, mereka dikejar-kejar pasukan Firaun. Sementara di depan mereka terbentang laut Teberau. Dari kanan kiri mereka terhimpit gugusan gunung-gunung. Secara logika, bangsa Israel benar-benar mengalami jalan buntu. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan juga diizinkan mengalami masalah. Oleh karena itu, jangan heran bila kita pun menghadapi masalah meski dalam bentuk yang berbeda, saudara. Namun Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk lari dari masalah itu, melainkan berani menghadapinya karena Ia menyertai kita. Di dalam Filipi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saat menghadapi jalan buntu, bangsa Israel menjadi sangat takut. Sepertinya mustahil lepas dari kejaran tentara Firaun. Saat terdesak inilah mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan caranya yang ajaib. Sungguh benar firman-Nya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudaraku, milikilah penyerahan diri penuh kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan menunggu sampai kita berada dalam masalah. Yakinlah bahwa Tuhan pasti sanggup membuka jalan baru untuk setiap permasalahan yang kita alami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalanya kita harus mengalami persoalan. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Justru, Dia ingin membentuk dan melatih iman kita supaya makin berakar kuat di dalam Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Masalah justru menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya atas kita, saudara. Tuhan sanggup membuat jalan bahkan saat menurut kita tidak ada jalan. Bukankah kita pantas bersyukur, saudara? Tuhan sudah memikirkan semua hal dalam hidup kita secara detail. Jadi kita tidak perlu
khawatir. Tuhan punya rencana dan tujuan untuk semua yang kita lalui. Dia bisa menyelesaikan masalah kita dengan cara apapun. Dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan, tanpa jalan keluar, kuasa Tuhan akan nyata. Apa yang Dia lakukan dalam hidup kita benar-benar di luar dari kemampuan kita sendiri. Karena itulah kita harus menyadari bahwa kita tidak akan bisa bergantung dengan kemampuan kita sendiri. Apapun yang kita miliki, siapapun yang kita kenal, tidak akan ada artinya. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Dalam Yesaya dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sendiri sanggup membuat jalan melalui hutan belantara dan membuat aliran sungai di tengah padang gurun. Dia adalah Allah yang mampu membelah lautan, yang mampu memindahkan gunung dan menghancurkan penghalang apapun dari hadapan kita. Dia juga memampukan kita untuk bisa berjalan di tanah yang kering. Dia mampu menaklukkan raksasa manapun dan membawa kemenangan bagi anak-anaknya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, Tuhan akan membuka jalan, bahkan saat sepertinya tidak ada jalan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini ya Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kami, membuka jalan yang baru bagi setiap kami ya Tuhan. Ajar kami senantiasa berpaut, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil Tuhan, jadikan kami hari ini beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.